菊川市の私立病院にインドネシア出身の2人の看護補助者が採用されました。慣れない環境の中で前向きに仕事をしています。おはようございます。先月8日からKisah inspiratif dua pekerja Indonesia di Jepang diangkat TV lokal, dijadikan contoh bagi anak muda. Di tengah hiruk-pikuk Prefektur Shizuoka, terdapat sebuah kisah inspiratif yang kini menjadi perbincangan hangat. Bahkan berhasil menarik perhatian stasiun televisi lokal Jepang. Dua anak muda asal Indonesia yang datang ke negeri Sakura dengan bekal impian dan semangat baja, kini bukan hanya sekedar pekerja, melainkan teladan etos kerja yang dibanggakan. Mereka adalah asisten perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kikugawa, yang kehadirannya telah mencetak sejarah kecil dan menyentuh hati banyak pihak. Kisah perjuangan mereka berakar dari sebuah harapan sederhana, ingin melihat dan merasakan langsung budaya serta lingkungan kerja di Jepang. Bukan didorong oleh euforia semata, melainkan rasa penasaran yang mendalam terhadap disiplin dan cara hidup masyarakat Jepang. Mimpi yang selama ini tersimpan dalam diam akhirnya menemukan jalannya melalui program visa Tokutei Ginou atau pekerja mahir khusus. Program ini memang dirancang khusus oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja kritikal, salah satunya di sektor perawatan lansia. Berbekal visa inilah dua serikat di Indonesia tersebut diterima bekerja. Penerimaan mereka menjadi momen penting bagi wilayah Kikugawa, sebab ini adalah kali pertama Rumah Sakit Umum Daerah setempat merekrut tenaga asing untuk posisi asisten perawat. Kehadiran mereka bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah ketenagakerjaan daerah tersebut. Langkah pertama di rumah sakit terasa seperti hari pertama sekolah, penuh ketegangan dan debaran. Mereka menyadari bahwa ini adalah dunia kerja yang serius, jauh dari zona nyaman tropis yang mereka tinggalkan. Namun mereka melangkah masuk dengan kepala tegak dan semangat yang besar. Peran mereka sebagai asisten perawat sangatlah krusial. Tugas mereka meliputi spektrum pekerjaan yang luas dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Membantu mengganti spray dan pakaian pasien, mendisinfeksi pegangan tangan, memastikan setiap sudut ruangan aman dan steril, hingga mengawal distribusi makanan. Di atas segalanya mereka bertanggung jawab untuk berkomunikasi langsung dengan pasien lansia, memberikan pendampingan dan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. 子供の頃から日本に興味があって、仕事と生活をしたくて、働くことで日本語を勉強しながら日本の文化も直接触れることができます。 Namun di antara semua tugas fisik dan teknis, tantangan terbesar mereka berada di ranah linguistik. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa bahasa Jepang yang mereka pelajari dari buku teks amat berbeda dengan bahasa Jepang yang mereka dengar di lapangan. Pasien lansia sering berbicara dengan cepat, terlalu pelan, atau bahkan menggunakan dialek daerah yang asing di telinga mereka. Momen-momen salah tangkap, kebingungan hingga adegan harus mendekat untuk mendengarkan bisikan pelan menjadi bagian dari rutinitas harian. Ada saat-saat di mana mereka hanya bisa membalas dengan senyuman, sambil berharap isyarat mereka dipahami. Namun justru dari kesulitan inilah muncul momen-momen haru dan lucu. Setiap kali mereka berhasil memecahkan kode komunikasi dan terjalin pembualan, itu terasa seperti memenangkan hadiah kecil. 午後、テシャさんは患者が昼起きて夜しっかり眠れるよう塗り絵やパズルをして過ごしました。これどこに？これ見て。患者と日本語で積極的にコミュニケーションをとっています。 Dedikasi mereka di tengah kesulitan tidak luput dari pengamatan rekan-rekan kerja Jepang. Puncaknya, mereka menerima apresiasi yang mengharukan dari pekerja lokal senior. Dalam liputan yang ditayangkan di televisi Jepang, seorang pekerja senior dengan bangga menyatakan kekagumannya.
Menurut pekerja lokal itu, kedua gadis Indonesia ini selalu menjawab instruksi dengan baik, bekerja keras melebihi tuntutan pekerjaan dan memberikan kontribusi nyata bagi keseluruhan tim. Di tengah budaya kerja Jepang yang terkenal sangat menuntut, pengakuan tulus seperti ini adalah bukti nyata bahwa etos kerja dan ketulusan mereka benar-benar diakui dan dihargai. しっかり受け答えもしてくれて、人並み以上に働いてくれるので助かっていますね。もう一人でできることが結構多くなってきてまして、夜勤とかそういうところの独り立ちっていうんですかね、そこも少しスピードを上げてもいけるのかなっていうふうに思っています。 Kisah dua pekerja muda ini tidak hanya menjadi berita, tetapi juga sebuah pelajaran berharga. Televisi Jepang mengangkat kisah mereka sebagai contoh inspiratif, bukan karena mereka adalah sosok pahlawan super, tetapi karena mereka adalah orang biasa yang memilih untuk tidak menyerah. Perjalanan mereka menjadi cermin bagi kita semua, bahwa seringkali yang menahan kita bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut yang kita pelihara. Takut salah, takut gagal, takut tidak punya bekal yang cukup. Jika mereka berani melangkah ke negara asing dengan bahasa yang masih terbata-bata, kita yang berada di zona nyaman seharusnya lebih berani untuk mengambil langkah. Kisah dari Kikugawa ini menjadi pengingat yang kuat. Dunia ini selalu punya tempat bagi mereka yang mau berjuang, dan terkadang yang paling penting adalah berangkat saja dulu. 自治体が直接運営する病院では初めての取り組みです。子供の頃から日本に興味があって仕事と生活を見せたくて働くことで日本語を勉強しながら日本の文化も直接触れることができます。担当するのはシーツの交換や手すりの消毒、配膳などです。だんだん慣れます。日本語の会話がまだ大変でした。皆さんは優しいなので毎日楽しいと思います。しっかり受け答えもしてくれて、人のいい働いてくれるので助かっています。午前の仕事が終わって2人揃って昼食。メニューはふるさとのインドネシア料理の手作り弁当。仕事は大変じゃないですか？大変じゃない。大丈夫ですか？大丈夫です。梶原さんは手下さんがいるから大丈夫という気持ちはありますか？ある。